Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atia. Perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang asuhan keperawatan keluarga dengan masalah asma bronhial. Yang pertama ada pengkajian dilakukan pada tanggal 6 September 2020. Data umum, nama kepala keluarga Tuan L, usia 49 tahun, pendidikan SD, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Sejati RT 4 RW 7, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Komposisi anggota keluarga bisa dilihat di tabel. Selanjutnya ada genogram 2 generasi. Nyonya A merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, sedangkan Tuan L merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Mereka menikah dan memiliki 1 orang anak bernama anak I. Selanjutnya, tipe keluarga. Keluarga Tuan L memiliki tipe keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Suku bangsa Tuan L berasal dari suku Sunda. Agama, anggota keluarga Tuan L beragama Islam. Status sosial ekonomi keluarga. Tuan L bekerja sebagai pedagang ayam sekitar 30 tahun. Penghasilan per bulan sekitar 3 juta dengan UMR Sukabumi kurang lebih 2.331.000. Dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas rekreasi keluarga Tuan L yaitu menonton TV sesekali, Nyonya I berkunjung ke rumah sanak saudara. Yang kedua ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini dengan anak dewasa yaitu pelepasan. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru di masyarakat. Riwayat kesehatan keluarga inti. Tuan L. Menurut penuturan Tuan L tidak memiliki riwayat asma, dan Tuan L belum pernah mengalami penyakit berat, hanya flu biasa dan sakit kepala yang dapat sembuh setelah meminum obat dari warung dan beristirahat. Adapun Nyonya A, menurut penuturan Nyonya A mempunyai riwayat penyakit asma. Asma tersebut kambuh jika Nyonya A kecapean, terkena debu yang mengharuskan setiap hari harus mengonsumsi obat. Sedangkan menurut anak I memiliki riwayat asma, faktor pencetusnya pun sama ketika kedinginan, namun dapat membaik dengan istirahat yang cukup. Selanjutnya, riwayat keluarga sebelumnya. Nyonya A tidak memiliki riwayat asma dari ibu dan ayahnya ataupun dari anggota keluarga yang lain. Nyonya A mengatakan pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit asma. Sumber pelayanan yang dimanfaatkan. Keluarga Tuan L selalu memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, dokter. Untuk karakteristik rumah milik sendiri. Untuk dana rumah, karakteristik rumah Tuan L memiliki luas rumah dengan jumlah ruangan ada 11 ruangan, yaitu dapur 1, kamar 3, ruang keluarga 1, ruang serbaguna 2, ruang tamu 1, gudang 1, dan WC 2. Kemudian jarak septic tank dengan sumber air sekitar 10 meter, jenis sumber air dari PDAM. Selanjutnya ada karakteristik tetangga dan komunitas. Keluarga Tuan L tinggal di pedesaan, tetangga sekitar semuanya ramah-ramah dan saling tolong-menolong. Warga sekitar khususnya ibu-ibu sering mengadakan pengajian rutin setiap hari Senin. Pengajian diadakan di masjid dekat rumah. Dan juga setiap seminggu sekali selalu diadakan iuran ambulan desa sekitar 3.500. Mobilitas geografis keluarga. Yang pertama ada Tuan L. Tuan L hanya di sekitar rumah karena pekerjaan beliau sebagai pedagang ayam. Nyonya A, kebanyakan aktivitas di dalam rumah seperti menyapu, bersih-bersih halaman, dan sesekali pergi keluar untuk pengajuan dan arisan yang diadakan 10 hari sekali. Yang ketiga ada anak I. Aktivitas kesehariannya di kosan dan pergi ke kampus yang tempatnya tidak begitu jauh. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Interaksi keluarga Tuan L dan masyarakat terbilang baik karena sejauh ini tidak pernah ada masalah dengan anggota masyarakat yang lain.
Sistem pendukung keluarga. Pendukung informal dalam keluarga Tuan L adalah Tuan L sendiri. Pendukung formal yang biasa membantu keluarga Tuan L yaitu tetangganya dan bidan praktek. Yang ketiga ada struktur keluarga. Pola komunikasi keluarga. Keluarga Tuan L kesehariannya ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, terkadang anaknya suka menggunakan bahasa Indonesia. Ketika anaknya memiliki masalah, anaknya selalu menceritakan kepada keluarganya. Struktur kekuatan keluarga. Orang terdekat dengan keluarga Tuan L yaitu Nyonya M, yang merupakan tetangga dari Tuan L dan Nyonya A. Jika ada masalah, Nyonya M yang selalu membantu. Ada struktur peran keluarga. Tuan L, peran formal. Tuan L sebagai kepala keluarga, Nyonya A sebagai istri, anak I sebagai anak. Peran informal, Tuan L sebagai pencari nafkah, Nyonya A sebagai ibu rumah tangga, dan anak I sebagai mahasiswa. Kemudian ada nilai dan norma budaya. Tuan L menganut agama Islam dan norma yang berlaku dalam keluarganya yaitu adat istiadat orang Sunda. Keluarga Tuan L memiliki kebiasaan atau larangan tidak boleh dikeramas jika sudah sore atau memasuki waktu maghrib. Tuan L dan Nyonya A juga mengajarkan pentingnya bersikap sopan santun dengan orang lain kepada anaknya. Yang keempat, ada fungsi keluarga. Fungsi afektif. Hubungan antara keluarga baik, saling menyayangi. Jika ada anggota keluarga yang sakit, selalu dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Interaksi Tuan L dan anak istrinya baik. Yang ketiga, fungsi perawat keluarga. Ketika ada anggota keluarga yang sakit atau kambuh asmanya, Tuan L mengatakan bingung harus melakukan perawatan pada anggota keluarganya dan hanya memberikan obat warung. Yang keempat, fungsi reproduksi. Nyonya A sudah menopause sejak 2 tahun yang lalu, tetapi aktivitas hubungan seksual tetap berlangsung. Yang kelima, fungsi ekonomi. Tuan L mengatakan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa membiayai anaknya yang sedang kuliah. Yang kelima, stres dan coping keluarga. Yang pertama ada stresor. Jangka pendek, Nyonya A sering mengeluh sesak ketika sedang bersih-bersih rumah. Anak I sering sesak ketika kedinginan. Jangka panjangnya, keluarga Tuan L sangat cemas dengan penyakit asma yang sudah dideritanya selama berpuluh-puluh tahun dan takut menurun ke generasi selanjutnya. Yang kedua, kemampuan keluarga berespon terhadap masalah. Keluarga merespon keadaan kesehatan yang terjadi dalam keluarga dengan biasa saja dan tidak berlebihan. Yang ketiga, ada strategi coping yang digunakan. Pola coping yang digunakan keluarga Tuan L dalam menanggapi masalah kesehatan yaitu masih dalam rentang adaptif. Yang keempat, ada strategi adaptasi disfungsional. Keluarga tidak pernah melakukan pola adaptasi disfungsional. Selanjutnya, pemeriksaan fisik atau head to toe. Pemeriksaan fisik, keadaan umum. Tinggi badan kepala keluarga 168, anggota keluarga Nyonya A 152, sedangkan anak I 158. Berat badan 72, Nyonya A 60, anak I 50. Tuk di TV. Tekanan darah dari kepala keluarga 120/80, Nyonya A 110/80, anak I 120/80. Nadi 80 kali per menit, 98 kali per menit, 80 kali per menit. Pernafasan 20 kali per menit, 24 kali per menit, dan 23 kali per menit. Suhu 36 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 36 derajat Celcius. Untuk kepala, bentuk kepala Tuan L bentuknya normal. Keadaan rambut bersih, warna rambut hitam, tidak ada lesi, distribusi rambut normal, dan tidak ada nyeri. Selanjutnya ada mata. Mata tampak simetris, tidak menggunakan alat bantu. Untuk Nyonya A, mata tampak simetris, tidak menggunakan alat bantu, penglihatan, konjungtiva anemis.
Untuk anak I juga sama seperti itu. Mata tampak simetris, tidak menggunakan alat bantu, dan konjungtiva anemis. Untuk hidung, lubang hidung tampak simetris, bersih, tidak ada sinus, dan tidak ada nyeri tekan. Nyonya A, lubang hidung tampak simetris, bersih, tidak ada sekret, tidak ada sinus, dan tidak ada nyeri tekan. Untuk anak I, lubang hidung tampak simetris, bersih, tidak ada sekret, tidak ada sinus, dan tidak ada nyeri tekan. Untuk telinga simetris, tidak ada luka, tampak bersih, dan tidak ada serumen. Begitupun dengan Nyonya A dan anak I sama seperti itu. Kemudian ada mulut, warna bibir coklat, lembab, tidak ada stomatitis. Warna bibir Nyonya A coklat, lembab, tidak ada stomatitis, dan anak I warna bibir coklat, lembab, tidak ada stomatitis. Selanjutnya ada dada. Untuk Tuan L, simetris, tidak ada nyeri tekan, dan suara vesikuler. Kemudian Nyonya A juga dan anak I sama seperti itu. Abdomen, tidak asites, bising usus 9 kali per menit, tidak ada hepatomegali. Ekstremitas atas, tangan. Tangan tampak simetris, kika jari tangan lengkap, kuku bersih, dan CRT kurang dari 2 detik. Ekstremitas bawah, kaki, gaya berjalan, tampak simetris dan seimbang. Kemudian ada genitalia, tidak ada keluhan, postur badan normal. Yang keenam, harapan keluarga terhadap asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama, terhadap masalah kesehatan. Harapan keluarga terhadap masalah kesehatan, asma, keluarga ingin sekali segera sembuh dari penyakit asma yang diderita. Yang kedua, terhadap petugas kesehatan. Keluarga berharap ada petugas kesehatan yang selalu mengunjungi dan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan sederhana. Selanjutnya ada analisa data. Untuk data DS, Tuan L mengatakan bingung dan terkadang tidak tahu cara merawat penyakit yang dideritanya. Kemudian ada keluarga masih bingung mengenal penyakit asmanya apabila tidak diobati. DO-nya, Nyonya A, tekanan darah 110/90, nadi 98 kali per menit, respirasi 28, sedangkan suhu 36 derajat Celcius. Etiologi, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan asma. Masalahnya ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Yang kedua, DS-nya, Nyonya A mempunyai asma sejak 30 tahun yang lalu. Meski diperiksa dengan petugas kesehatan, tetapi Nyonya A jarang menanyakan penyakitnya. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, keluarganya hanya membeli obat-obatan warung. DO-nya, Nyonya A, tekanan darah 110/80, nadi 98 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Etiologinya, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Masalahnya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga. Yang ketiga, DS-nya, Nyonya A sering mengeluh sesak ketika sedang bersih-bersih rumah. DO-nya, pada saat pemeriksaan auskultasi, dada terdengar suara wheezing, respirasi 28 kali per menit. Etiologinya melakukan perawatan sederhana. Masalahnya, resiko pola napas tidak efektif. Selanjutnya ada prioritas masalah, diagnosa keperawatan keluarga. Yang pertama, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Yang kedua, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan asma. Diagnosa keperawatan individu. Yang pertama, resiko pola napas tidak efektif pada keluarga, khususnya Nyonya A, ditandai dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Untuk intervensi keperawatan keluarga, yang pertama, diagnosa
Ketidakefektifan manajemen kesehatan di keluarga. Intervensinya, keluarga mampu mengenal masalah psikososial dan perubahan gaya hidup, pendidikan kesehatan, pengajaran proses penyakit yang dialami, pengajaran tentang pencegahan penyakit, pengajaran pengobatan yang ditentukan atau diresepkan. Yang kedua, diagnosa ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga. Intervensinya, keluarga mampu mengenal masalah, pengajarannya proses penyakit, kemudian individu dan kelompok. Kemampuan memutuskan tindakan, keyakinan keluarga untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan, dukungan pengasuh, dukungan pengambilan keputusan. Kemudian keluarga mampu merawat keluarga, peningkatan kesadaran diri. Yang selanjutnya, diagnosa resiko pola napas tidak efektif pada keluarga, khususnya Nyonya A, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Intervensinya, beri reward atas usaha yang keluarga lakukan.